Dengan nama Allah yang maha luas dan kekal belas kasih-Nya kepada orang mukmin, lagi maha penyayang kepada semua makhluk-Nya. Sungguh orang-orang mukmin itu pasti mendapatkan kemenangan besar, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tidak bermanfaat untuk memperoleh pahala, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hubungan seksual, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak perempuan mereka yang didapat dari tawanan perang. Sesungguhnya berhubungan seksual dengan mereka itu tidaklah tercela. Siapa saja yang melakukan hubungan seksual selain dengan istri atau budak perempuannya, sungguh mereka telah melakukan pelanggaran terhadap syariat agama. Dan orang-orang yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh amanah yang diberikan kepadanya dan memenuhi janji mereka, orang-orang yang senantiasa memelihara pelaksanaan sholat-sholat mereka, mereka itulah orang-orang yang kelak di akhirat mendapatkan surga, yaitu surga Firdaus. Mereka kekal di dalam surga itu. Sungguh kami telah menciptakan Adam dari saripati tanah, kemudian kami jadikan anak keturunan Adam dari pembuahan sel telur oleh sperma. Hasil pembuahan itu tersimpan dalam rahim dengan baik. Kemudian kami jadikan hasil pembuahan itu sebagai segumpal darah. Dari segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging kami jadikan tulang belulang, lalu kami selimuti dengan daging. Dari tulang belulang yang diselimuti daging itu kami ciptakan seorang manusia baru. Allah Maha Suci dari segala kekurangan dalam menciptakan manusia, dan Tuhan sebaik-baik pencipta. Wahai sekalian manusia, kelak kalian pasti mati. Pada hari kiamat kelak, kalian pasti dihidupkan kembali. Sungguh, telah kami ciptakan 7 lapis langit di atas kalian, dan kami tidak pernah membiarkan semua ciptaan kami terabaikan. Kami turunkan air hujan dari langit dengan kadar tertentu, kemudian kami resapkan air itu ke bumi. Sungguh, kami berkuasa untuk melenyapkan air dari muka bumi. Dengan air hujan itu kami tumbuh suburkan kebun-kebun kurma dan anggur untuk kalian. Di kebun-kebun itu ada banyak buah-buahan yang sebagiannya menjadi makanan bagi kalian. Air hujan itu menumbuhkan pohon zaitun di Tursina. Pohon zaitun itu mengeluarkan minyak. Buah zaitun menjadi lauk dan minyak goreng yang enak rasanya, pelezat makanan bagi orang-orang yang memakannya. Pada hewan ternak itu sungguh terdapat pelajaran yang berharga bagi kalian. Susu yang dihasilkan oleh perut hewan ternak kami jadikan minuman bagi kalian. Pada hewan ternak terdapat manfaat yang banyak bagi kalian. Di antaranya adalah untuk kalian makan dagingnya. Kalian menjadikan hewan-hewan dan perahu-perahu sebagai kendaraan kalian. Ingatlah, ketika kami utus Nuh kepada kaumnya, Nuh berkata, "Wahai kaumku, taatlah kalian kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya bagi kalian selain Allah. Apakah kalian tidak mau taat kepadanya?" Para pemimpin kaum Nuh yang kafir berkata, "Sungguh Nuh ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. Nuh ingin melebihkan dirinya di atas kalian. Sekiranya Allah memang menghendaki mengutus Rasulnya, niscaya dia akan menurunkan para malaikat sebagai utusannya. Manusia menyampaikan ajaran seperti ini tidak pernah kami dengar dari nenek moyang kami dahulu. Sungguh Nuh hanyalah seorang laki-laki yang berpikiran gila. Oleh karena itu, biarkanlah Nuh gila sampai masa tertentu." Nuh berdoa, "Wahai Tuhanku, tolonglah aku menghadapi orang-orang yang mendustakan kerasulanku." Kemudian kami wahyukan kepadanya, "Wahai Nuh, buatlah perahu di depan mata kami dan dengan bimbingan wahyu kami. Ketika azab kami datang dan air bah keluar membeludak dari kawah, hendaklah kalian masukkan setiap jenis hewan ternak sepasang ke dalam perahu itu." Kemudian Allah membinasakan kaum Nuh kecuali para pengikut Nuh yang kami selamatkan dalam perahu. "Wahai Nuh, janganlah kamu memohon kepadaku untuk menyelamatkan orang-orang yang mendustakan seruanmu. Sungguh orang-orang yang mendustakan seruanmu pasti dibinasakan. Wahai Nuh, apabila kamu dan para pengikutmu telah berada di atas perahu, berdoalah. Segala ungkapan puji dan syukur hanyalah berhak ditujukan kepada Allah, Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, labuhkanlah aku di tempat berlabuh yang penuh berkah. Engkau adalah sebaik-baik Tuhan yang melabuhkan hambanya di tempat yang penuh berkah. Sungguh, dalam peristiwa kaum Nuh ini terdapat bukti-bukti kekuasaan Tuhan. Sungguh kami benar-benar menguji ketakwaan pengikut Nuh. Kemudian kami ciptakan generasi baru setelah kaum Nuh yang kafir binasa. Kemudian kami utus seorang Rasul kepada generasi baru itu dari golongan mereka sendiri dengan perintah, "Hendaklah kalian tunduk dan mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya bagi kalian selain Allah.
Apakah kalian tidak mau menjadi orang yang taat kepada Allah? Para pemimpin dari generasi baru yang kafir kepada Allah dan mendustakan adanya kehidupan akhirat, kami jadikan mereka hidup mewah di dunia ini. Para pemimpin itu berkata kepada utusan Allah yang datang kepada mereka, "Laki-laki ini hanyalah seorang manusia biasa. Ia makan seperti yang kalian makan dan minum seperti yang kalian minum. Wahai kaumku, jika kalian taat kepada seseorang yang sama dengan kalian ini, sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Apakah kalian percaya kepada berita yang disampaikan oleh orang yang mengaku menjadi utusan Allah ini, bahwa ketika kalian sudah mati dan menjadi tanah serta tulang belulangnya hancur, kelak kalian akan dihidupkan kembali? Sungguh amat mustahil kebenaran berita yang dia sampaikan kepada kalian itu. Sungguh kehidupan manusia itu hanyalah di dunia ini. Di dunia ini saja kita mati dan kita hidup. Kita kelak tidak akan hidup kembali sesudah mati. Sungguh orang yang mengaku sebagai utusan Allah ini hanyalah orang yang berbohong atas nama Allah. Kami sama sekali tidak akan mempercayai kerasulan orang ini." Rasul Allah itu berdoa, "Wahai Tuhanku, tolonglah aku menghadapi mereka yang mendustakan aku." Allah berfirman, "Sebentar lagi mereka pasti akan menyesali keingkaran mereka itu." Kemudian datanglah petir yang suaranya menghancurkan mereka dengan tepat sasaran. Mereka kami jadikan lumat bagaikan buih. Sungguh celakalah kaum yang mendustakan utusan Allah. Kemudian kami ciptakan generasi-generasi baru setelah mereka binasa. Sungguh suatu umat tidak akan dapat mendahului saat kehancuran yang telah ditetapkan atau menundanya. Kemudian kami utus berturut-turut beberapa orang Rasul. Setiap umat yang kedatangan Rasul Allah senantiasa mendustakannya. Kemudian kami susulkan seorang Rasul setelah Rasul lainnya. Kami berikan kepada umat para Rasul itu pelajaran-pelajaran dari berbagai kejadian. Sungguh celakalah orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul-Rasul itu. Kemudian kami utus Musa dan Harun saudara laki-lakinya. Kedua utusan itu membawa mukjizat dan petunjuk-petunjuk yang jelas dari kami sebagai bukti kerasulan mereka. Musa dan Harun kami utus kepada Firaun dan para pembesarnya. Akan tetapi Firaun dan para pembesarnya menyambutnya dengan congkak. Sungguh sebelum itu mereka adalah kaum yang sangat durhaka. Firaun dan para pembesarnya berkata, "Apakah kita akan percaya bahwa dua orang laki-laki yang sama dengan kita ini menjadi utusan Tuhan, sedangkan bangsanya menjadi budak kita?" Firaun dan para pembesarnya mendustakan kerasulan Musa dan Harun. Karena itu mereka menjadi golongan orang-orang yang dibinasakan. Sungguh Musa telah kami beri kitab suci agar kaumnya mendapatkan petunjuk kepada Islam. Kami telah menjadikan Maryam dan putranya yang lahir tanpa proses pembuahan sel telur oleh sperma sebagai bukti kekuasaan kami. Maryam dan bayinya kami bawa ke sebuah bukit yang lapang, tempat peristirahatan yang nyaman dan sumber air bersih yang mengalir. Wahai para Rasul, makanlah kalian dari karunia Allah yang halal lagi baik. Lakukanlah amal soleh untuk mensyukuri karuniaku kepada kalian. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wahai para Rasul, sungguh agama kalian itu satu, Islam. Akulah Tuhan kalian, karena itu taatlah kalian kepadaku. Akan tetapi, kemudian para pengikut nabi-nabi membuat sekte-sekte dalam beragama. Karena itu mereka berpecah belah menjadi berbagai kelompok. Masing-masing kelompok mengaku dirinya benar dan menganggap kelompok lain sesat. Wahai Muhammad, kelompok yang mengaku dirinya benar dan menganggap yang lain sesat sehingga tidak mau mengikuti agamamu, biarkanlah mereka mengalami kebingungan sampai datangnya azab Allah. Apakah orang-orang yang mengaku dirinya benar dan menganggap yang lain sesat menyangka bahwa adanya harta dan anak yang banyak yang kami berikan kepada mereka berarti kami meridhoi mereka dan menyegerakan kebaikan kepada mereka? Sungguh mereka tidak menyadari azab Allah yang akan diturunkan kepada mereka. Orang-orang mukmin yang senantiasa mohon belas kasih karena takut ditimpa azab dari Tuhan mereka, yang selalu beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, yang sedikit pun tidak menyekutukan Tuhan mereka dengan Tuhan-Tuhan yang lain, yang senantiasa mengeluarkan sedekah dari sebagian harta yang dikaruniakan kepada mereka, dan yang hatinya senantiasa takut kepada siksa Allah ketika kelak mereka kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang berusaha keras untuk menaati Allah, dan mereka berlomba untuk beramal soleh. Tidak seorang pun kami perintahkan melaksanakan syariat di luar kemampuannya. Kami memiliki kitab-kitab catatan amal setiap orang. Catatan-catatan amal itu kelak yang akan berbicara dengan benar. Kelak di akhirat, setiap manusia tidak akan sedikit pun diperlakukan dengan zalim. Akan tetapi, kebanyakan orang kafir senantiasa melalaikan catatan-catatan amal itu. Mereka pun melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan dosa itu senantiasa mereka lakukan, sampai kami menurunkan azab kepada golongan yang hidup mewah di dunia ini.
Mereka dengan tiba-tiba saja menjerit melolong-lolong. Dikatakan kepada golongan yang hidup mewah di dunia, pada hari kiamat ini janganlah kalian menjerit melolong-lolong. Sungguh kalian tidak akan mendapatkan seorang pun penolong kalian dari siksa kami. Sungguh, di dunia dahulu telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kalian. Kalian ternyata tidak mau mengindahkannya. Kalian berlaku congkak kepada manusia. Kalian isi waktu-waktu malam kalian dengan beromong-omong yang penuh dosa. Apakah orang-orang yang hidup mewah di dunia ini tidak mau memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Atau mereka menunggu ditimpa azab yang belum pernah menimpa nenek moyang mereka dahulu? Ataukah orang-orang yang ingkar itu tidak mengenal Muhammad, Rasul Allah yang diutus kepada mereka, sehingga mereka lebih suka mengingkarinya? Ataukah mereka menganggap bahwa Rasul ini orang gila? Tidak begitu. Rasul ini datang kepada mereka membawa kebenaran. Namun sebagian besar dari orang-orang yang ingkar memang membenci kebenaran yang dibawa Rasul ini. Sekiranya kebenaran yang dikehendaki Allah itu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang ingkar, pastilah seluruh langit dan bumi menjadi rusak. Begitu juga apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Kami telah berikan ancaman-ancaman kepada mereka, namun mereka tidak mau mempercayainya. Wahai Muhammad, apakah kamu meminta upah kepada umat yang kamu seru kepada agama Allah? Sungguh pahala dari Tuhanmu itu lebih baik. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wahai Muhammad, sungguh kamu telah mengajak mereka ke jalan yang benar. Wahai Rasul, sungguh mereka itu tidak beriman kepada hari akhirat dan mengingkari agama yang benar. Sekiranya kami memberikan rahmat kepada kaum kafir dan melepaskan azab yang menimpa mereka, niscaya mereka tetap saja bertambah kafir dan lebih berani berbuat dosa. Sungguh kami telah menimpakan azab kepada kaum kafir, akan tetapi mereka tidak mau tunduk, dan mereka tidak pernah memohon ampun ketika azab tiba. Mereka terus berbuat dosa sampai kami bukakan pintu-pintu azab yang hebat kepada mereka. Tiba-tiba saja mereka terbengong-bengong karena terkejut. Allah lah yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati bagi kalian, tetapi sedikit sekali dari kalian yang mau taat kepada Allah dalam menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati kalian. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan mengembangbiakkan kalian di muka bumi. Kelak kalian pasti dikumpulkan kembali kepada Allah di akhirat. Allah lah yang telah menghidupkan dan mematikan manusia. Allah lah yang mengatur bergilirnya malam dan siang. Apakah kalian tidak mau memikirkan bukti-bukti kekuasaan Allah? Orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai adanya hari kebangkitan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir dahulu. Orang-orang kafir berkata, apakah kalau kami sudah mati, sudah menjadi tanah dan tulang belulangnya hancur, kelak kami akan dihidupkan kembali? Sejak dahulu kami sudah mendapat ancaman seperti yang biasa disampaikan kepada nenek moyang kami. Sungguh semua ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada orang-orang kafir, milik siapakah bumi dan semua isinya itu? Jika kalian benar-benar tahu, orang-orang kafir akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, mengapa kalian tidak mau taat kepada Allah? Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada orang-orang kafir, siapakah yang menguasai 7 langit dan arsy yang agung? Orang-orang kafir akan menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, mengapa kalian tidak mau taat dan mengesahkan Allah? Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada orang-orang kafir, siapakah yang menguasai dan mengatur segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, jika kalian benar-benar tahu? Padahal Allah adalah Tuhan yang memberi perlindungan kepada semuanya, bukan yang diberi perlindungan. Orang-orang kafir akan berkata, Allah, katakanlah, kalau begitu, mengapa kalian terpesona oleh ajakan setan sehingga menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah? Kami bahkan telah mendatangkan bukti kebenaran kerasulan Muhammad kepada mereka, tetapi mereka senantiasa mendustakannya. Allah tidak pernah mengambil seseorang menjadi anaknya. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain bersamanya. Jika ada Tuhan-Tuhan lain bersamanya, pasti tiap-tiap Tuhan akan berusaha mengalahkan yang lain dalam menciptakan sesuatu. Allah Maha Suci dari semua keyakinan sesat yang diyakini oleh orang-orang musyrik itu. Allah adalah Tuhan yang Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Sungguh Allah Maha Suci dari semua keyakinan dan perbuatan syirik orang-orang musyrik. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai Tuhanku, tampakkanlah kepadaku azab yang engkau janjikan kepada orang-orang kafir. Wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku golongan orang-orang yang berbuat syirik. Sungguh kami maha kuasa untuk menampakkan kepadamu azab yang kami janjikan kepada orang-orang kafir. Wahai Muhammad, balaslah perbuatan buruk orang-orang kafir kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Kami maha mengetahui setiap perkataan dusta mereka dan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Wahai Muhammad,
Berdoalah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan lembut setan. Aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, dari datangnya setan kepadaku. Ketika ajal menimpa salah seorang dari golongan kafir, orang itu memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Mudah-mudahan aku selalu beramal soleh selama Engkau hidupkan aku. Permohonan itu sama sekali tidak dikabulkan. Begitulah memang ucapan orang-orang kafir ketika ajal menimpa mereka. Orang-orang yang telah mati ditempatkan di alam barzah sampai saat mereka dihidupkan kembali. Ketika trompet tanda kiamat ditiup, pada hari itu tidak ada lagi hubungan kerabat. Pada hari itu manusia tidak bisa lagi saling bertanya. Orang-orang yang berat timbangan amal solehnya, merekalah orang-orang yang memperoleh kemenangan yang besar. Orang-orang yang ringan timbangan amal solehnya, merekalah orang-orang yang telah mencelakakan dirinya sendiri. Orang-orang ini kekal dalam neraka jahanam. Api neraka menghanguskan wajah-wajah mereka. Di neraka mereka merintih kesakitan. Wahai orang-orang kafir, bukankah ayat-ayatku di dunia dahulu telah dibacakan oleh rasul-rasulku kepada kalian? Mengapa kalian dahulu mendustakannya? Orang-orang kafir itu berkata, wahai Tuhan kami, nasib sialah yang telah menimpa kami. Kami di dunia dahulu memang orang-orang yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka jahanam ini. Sekiranya Engkau keluarkan kami dari neraka ini, lalu kami kembali berbuat dosa, sungguh kami adalah orang-orang zalim. Allah berfirman, tinggallah kalian dengan rasa hina di neraka, janganlah kalian banyak bicara kepadaku. Sungguh, sebagian hamba-hambaku ada yang berdoa, wahai Tuhan kami telah beriman, karena itu ampunilah dosa kami, berilah rahmat kepada kami, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Wahai orang-orang kafir, kalian dahulu telah menjadikan orang-orang mukmin sasaran ejekan sampai kalian lupa untuk mengingatku. Kalian dahulu senantiasa menertawakan orang-orang mukmin. Sungguh, pada hari ini aku memberikan pahala kepada orang-orang mukmin karena mereka dahulu bersabar menghadapi ejekan orang-orang kafir. Sungguh, orang-orang mukmin pada hari ini mendapatkan kemenangan yang besar. Allah bertanya kepada penghuni neraka, berapa tahunkah kalian tinggal di muka bumi? Para penghuni neraka menjawab, kami hanya tinggal 1 hari atau setengah hari. Karena itu, tanyakanlah kepada orang-orang yang bisa menghitung. Allah berfirman, kalian dahulu tinggal di dunia hanya sebentar sekali. Alangkah baiknya sekiranya kalian di dunia dahulu menyadari akibat buruk kekafiran kalian. Wahai manusia, apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu tanpa kewajiban? Apakah kalian juga mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah sungguh maha tinggi, Tuhan yang menjadi Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain Dia, Tuhan penguasa arsy yang amat mulia. Siapa saja yang memohon kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, sebenarnya Tuhan-Tuhan itu tidak memiliki bukti kekuasaan sedikit pun. Sungguh perhitungan amal setiap orang hanya dilakukan oleh Allah, Tuhan manusia. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wahai Muhammad, berdoalah, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah rahmat kepadaku. Sungguh Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat.